Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas limpahan nikmatnya dan rahmat Allah berikan pada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa, salawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Asdiki Studio yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang orang-orang yang merugi selama pada bulan Ramadan. Berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan pada kita. Akan tetapi, dengan nikmat yang besar itu, belum tentu kita menjadi orang yang beruntung. Mengapa? Karena boleh jadi kita yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu tergolong orang yang celaka, orang yang rugi. Hal ini telah dijelaskan dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Padahal di bulan Ramadan banyak sekali amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan yang menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita. Contoh misalnya berpuasa. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga qiyam Ramadan. Nabi katakan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Qiyam Ramadan yang dimaksud ini adalah sholat tarawih. Ada juga sholat malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang sholat malam dan malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang kita tahu, banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Namun sayangnya, ada sebagian dari kita sampai masuk terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih belum mengampuni dosa-dosanya. Maka sungguh dialah orang-orang yang sangat celaka. Maka sungguh dialah orang-orang yang sangat ceroboh sekali. Maka inilah yang dimaksud orang-orang yang rugi dan celaka ketika Allah memberikan nikmat kepadanya. Para pemirsa Asdiki Studio yang dirahmati Allah, ada 5 golongan orang-orang yang rugi ketika bulan Ramadan. Golongan yang pertama, yaitu orang yang menganggap biasa atau meremehkan bulan Ramadan. Orang-orang ini sangat tidak memuliakan bulan Ramadan. Mereka menganggap bahwa bulan Ramadan ini sama seperti bulan yang lainnya, dan tidak menganggap bahwa bulan ini adalah bulan spesial, bulan yang istimewa. Maka diibaratkan orang yang meremehkan bulan Ramadan ini seperti orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang begitu besar nilainya. Maka sungguh sangat disayangkan sekali dan sangat-sangat merugi. Masuk ke golongan orang yang kedua, yaitu orang-orang yang berubah menjadi alim hanya karena pada saat bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka
yang hanya mengenal Allah pada saat bulan Ramadan saja. Hal ini nampak jelas dari perilakunya, dari tindakannya, yang awalnya dia memiliki perilaku yang buruk, tiba-tiba menjadi baik hanya karena pada bulan Ramadan. Namun, setelah bulan Ramadan usai, setelah Ramadan selesai, dia kembali berani untuk berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Masuk ke golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Orang-orang ini sebelum masuk Ramadan sudah terbiasa untuk berbuat buruk. Dan ketika bulan Ramadan telah tiba, kebiasaan buruk itu tak kunjung hilang. Sehingga Ramadan tidak bisa memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-harinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tak butuh makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Atau dimaksud, Allah tak butuh puasanya. Masuk ke golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik pada saat bulan Ramadan. Banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih belum sadar, yang masih belum peka mereka kalau mereka berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Mereka sangat sibuk dengan geng-geng mereka, mereka sangat sibuk dengan game mereka, mereka sangat sibuk dengan pacar mereka, sehingga mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya lagi, semua waktu ia habiskan hanya untuk hal yang sia-sia daripada untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Seharusnya pada bulan Ramadan kita manfaatkan, kita maksimalkan, kita totalitaskan dengan baik semua waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke golongan yang kelima, yaitu orang-orang yang tetap bermaksiat walaupun pada bulan suci Ramadan. Nauzubillah. Orang-orang ini sangat tak mengerti sekali tentang bulan Ramadan. Padahal kita semua tahu, di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Serta syaitan dibelenggu, dirantai dan diikat sehingga mereka tak bisa keluar. Tapi anehnya, banyak sebagian dari kita yang masih mudah sekali, masih ringan sekali untuk berbuat dosa, berbuat kemungkaran dan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi, pada Ramadan ini harusnya kita manfaatkan waktu dengan baik agar kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Mungkin hanya sekian dari saya. Semoga kita tidak termasuk dari 5 golongan orang-orang yang merugi selama pada bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.